Halo murid-murid yang santuy, gimana rebahannya? Sudah mulai terbiasa kan? Kali ini kita akan belajar pencerminan bersama saya, Husain Khairi. Ada 3 hal yang perlu kita pahami tentang konsep pencerminan. Kalau misalkan kita punya suatu benda, di sini contohnya ayam, lalu kita punya cermin, maka bayangan benda tersebut kita gambarkan seperti ini. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah ukuran benda dan ukuran bayangan itu sama. Lalu yang kedua, jarak benda dengan cermin itu sama dengan jarak bayangan dengan cermin. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah arah benda dan arah bayangan itu saling berlawanan. Dari konsep ini akan kita terapkan untuk pencerminan pada sistem koordinat kartesius. Jadi misalkan kita punya titik yaitu 3,2. Kemudian kita punya cermin yaitu sumbu X. Dengan konsep tadi maka bayangannya akan berada di sini yaitu titik 3, -2. Di sini kita lihat nilai X-nya tetap yaitu 3, sedangkan nilai Y-nya berlawanan yang tadinya 2 menjadi -2. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa kalau titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya X, -Y. Selanjutnya kalau kita punya titik 4,1 dan kita punya cerminnya yaitu sumbu Y, maka bayangannya diperoleh -4,1. Kalau di sini itu berbeda dengan sebelumnya. Di sini nilai Y-nya yang tetap yaitu 1. Sedangkan nilai X-nya dia yang tadinya 4 menjadi -4. Nilainya berlawanan. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa kalau suatu titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah -X, Y. Selanjutnya kalau kita punya titik 1,3 lalu kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya kita peroleh ini 3,1. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai X dan nilai Y-nya itu saling bertukar. Jadi, kalau kita punya titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya yaitu Y, X. Dan yang terakhir, kalau kita punya titik 1,2 lalu kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan -X, maka kita peroleh bayangannya ini -2, -1. Untuk yang ini, nilai X dan nilai Y-nya saling bertukar dan saling berlawanan. Jadi kalau kita punya titik X, Y, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan -X, maka kita peroleh bayangannya yaitu -Y, -X. Kalau sudah sampai sini, mari kita ke tugas kalian. Tugas yang pertama, tuliskan namamu. Contohnya nama saya Husain Khairi. Nomor 2, hitung masing-masing banyak anggota himpunan huruf vokal dan huruf konsonan yang menyusun namamu. Ingat ya, huruf vokal itu A, I, U, E, O. Sedangkan huruf konsonan itu huruf abjad yang selain huruf vokal. Contohnya seperti ini. Huruf vokal penyusun nama saya itu adalah U, A, dan I. Jadi kalau ada yang sama, kita cukup tulis sekali saja. Di sini banyak anggotanya yaitu 3. Sedangkan huruf konsonan penyusun nama saya itu adalah H, S, N, K, dan R. Dan banyak anggotanya yaitu 5. Selanjutnya nomor 3. Buat koordinat suatu titik berdasarkan nomor 2. Kemudian tentukan koordinat bayangannya jika dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan -X. Contohnya seperti ini. Kita buat titik X, Y yaitu sama dengan 3,5. Jadi diperoleh dari nomor 2 tadi. Kemudian kita bisa buat tabel seperti ini. Kolom yang pertama ini kita isi dengan dicerminkan terhadap. Kemudian kolom yang kedua itu diisi dengan bayangannya. Jadi yang pertama dicerminkan terhadap sumbu X. Kita tahu tadi rumusnya adalah X, -Y. Maka diperoleh bayangannya yaitu 3,-5. Lalu dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka kita peroleh bayangannya menggunakan rumus yang tadi yaitu -3,5. Selanjutnya dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Dengan rumus yang tadi yaitu Y, X, maka kita peroleh bayangannya yaitu 5,3.
Dan yang terakhir, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka kita peroleh bayangannya negatif 5, negatif 3. Sekian materi kali ini, dan satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah segala hal yang terlihat di cermin menunjukkan keadaan sebenarnya. Sekian, keep studying.